Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus al-azizul hakim, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anbiya'i wal mursalin. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Dewan Hakim yang kami muliakan, sudah menjadi fakta pada sejarah nasional bahwa kemerdekaan yang direbut dari tangan para penjajah mayoritasnya direbut oleh para pejuang muslim yang dipimpin dari berbagai kalangan seperti kiai, ustadz, tokoh agama dan lain-lain. Semua yang mereka lakukan ini semata-mata bukan untuk memenuhi panggilan Ibu Pertiwi saja, namun juga untuk memenuhi panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Semangat patriotisme para pejuang muslim inilah yang membuat kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan hingga detik ini. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai patriotisme, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah kami menguraikan syarahil Quran berjudul Patriotisme dalam Konsep Islam, dengan berlandaskan firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Aku berlindung di bawah naungan-Mu, ya Allah, dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik akibatnya. Hati wal hadirat rahimakumullah. Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya juz 3 halaman 72 menjelaskan ayat ini adalah perintah kepada orang-orang yang beriman untuk mematuhi Allah, mengamalkan Al-Quran, mematuhi sunnah Rasul, serta mematuhi ulil amri yang meliputi pemerintah, para hakim, para ulama, dan panglima perang yang menjadi rujukan dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan masalah yang dihadapi. Namun hadirin, jika kita lebih mendalami makna ayat tersebut, maka ayat ini adalah landasan bagi orang yang beriman untuk hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai kehendak diri kita. Kita masyarakat yang mempunyai sifat nasionalisme dan harga diri yang tinggi, bukan masyarakat yang setara dengan harga sandal. Dibayar 100.000 langsung sibuk, mau pilih ini, mau pilih itu. Tapi setelahnya kita justru diinjak-injak, dan pada akhirnya kitalah yang turun ke tengah jalan demo di situ dan menyebabkan permusuhan di sana sini. Betul tidak? Dan banyak dari kita yang awalnya
Warga nasionalisme sudah seharusnya memahami arti ukhuwah secara umum. Karena itu merupakan pengamalan dari hablum minan nas. Oleh karena itu, marilah kita bangkit dan berdiri, karena kita sedang terjajah walau tidak tersadari. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, hubbul waqani minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Hadis ini adalah hadis maudhu' sebagaimana disebutkan dalam kitab Tahqiq Syekh Muhammad Lutfi Asy-Syabbat halaman 110 nomor 90. Dengan keyakinan bahwa hadis ini datangnya dari Rasulullah, maka banyak umat Islam yang menggunakannya untuk memompa rasa patriotisme dan nasionalisme bangsa Indonesia. Ada juga yang menggunakannya untuk membela mati-matian batas-batas negerinya, tanpa memperdulikan di atas aturan apa negerinya itu dibangun. Jika negeri tersebut dibangun di atas dasar Islam, maka wajib hukumnya bagi umat Islam untuk membelanya. Namun jika negeri tersebut dibangun di atas dasar kekufuran, maka haram hukumnya bagi umat Islam untuk membelanya. Karena peperangan yang bukan di jalan Allah adalah di jalan tagut. Secara tidak sadar, bangsa kita sedang terjajah, walaupun bukan secara fisik, namun secara ekonomi, intelektual, dan budaya bangsa. Sehingga perlahan-lahan pun mulai mengikis peradaban, melemahkan keyakinan, dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Inilah yang nampak pada pemberitaan. Jika sudah seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Sebagai jawabannya, marilah kita renungkan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Wattaqullaha la'allakum turhamun.
hikmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami muliakan, kata ikhwati, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, berarti persaudaraan yang terjalin di antara sesama muslim adalah persaudaraan yang berganda. Pertama, karena dasar keimanan. Kedua, karena dasar keturunan. Berdasarkan penjelasan tersebut, sudah jelas bahwasanya Allah melarang umat Islam untuk saling terpecah belah, saling kerjasama untuk mewujudkan sebuah persatuan demi Indonesia. Oleh karena itu, marilah kita membuka kesadaran, menghilangkan perbedaan, agar bangsa dan agama kita mendapatkan kemajuan dan menciptakan rakyat yang makmur sejahtera, bukan sengsara. Dan pastinya dengan berpedoman Al-Quran, mari kita satukan hati dan jiwa kita untuk arahkan persaudaraan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari uraian di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi dalam membentuk warga nasionalisme tanpa perpecahan, saling berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan, dan tidak saling bermusuh-musuhan, namun saling mengisi kekurangan untuk memenuhi setiap kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, insya Allah bangsa kita akan makmur dengan rakyat yang berbudi luhur, sehingga rahmat Allah pun akan terwujud seperti air mancur. Amin, amin ya rabbal alamin. Indonesia banyak pulaunya, beragam sukunya, bersatu dalam harmoninya. Indonesia, kuatkan bentengmu, janganlah terpecah, tunjukkan jika kita kuat. Indonesia tetaplah satu. Demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalam.